Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan dengan dimana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Alzafa Yuniarza Siregar dan teman saya Ulfa Sarliana Zakiyah. Langsung saja kita ke materi kita pada hari ini, yaitu pengenalan perawi dan karya-karyanya. Di sini kami akan membahas dua kitab, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sebelum kita masuk kepada kitab yang pertama, yaitu kitab Bukhari, kita harus tahu bagaimana biografi dari penulis kitab ini, yaitu Imam Bukhari. Nama asli Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriyah atau 21 Juli 810 Masehi dan wafat di Kartang 1 Syawal 256 Hijriyah atau 1 September 870 Masehi. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau lebih dikenal dengan Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku fikih dan hadis. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Selanjutnya, kitab Sahih Bukhari. Kitab hadis Bukhari adalah salah satu koleksi hadis yang paling terkenal dan dihormati dalam Islam. Kitab hadis Bukhari disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari pada tahun 810 sampai 870 Masehi. Seorang ulama hadis terkemuka. Kitab hadis Bukhari juga dikenal dengan sebutan Sahih al-Bukhari yang berarti kumpulan hadis yang sah menurut Bukhari. Kitab hadis Bukhari terdiri dari ribuan hadis yang dikumpulkan dan disusun dengan ketat berdasarkan kriteria keabsahan yang tinggi. Imam Bukhari melakukan seleksi ketat dalam memilih hadis yang akan dimasukkan ke dalam kitab ini, dan setiap hadis yang ada telah melewati serangkaian tahap verifikasi. Oleh karena itu, hadis-hadis yang ada di dalam kitab hadis Bukhari dianggap sebagai salah satu sumber otoritatif dalam Islam dan dipandang sangat sahih, yaitu tepat dan valid. Kitab hadis Bukhari mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan ajaran agama, praktik ibadah, etika, perilaku, sejarah, dan banyak lagi ya teman-teman. Hadis-hadis dalam kitab hadis Bukhari seringkali disertai dengan narasi pendek tentang konteks dan kejadian di mana hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun penting untuk diingat bahwa walaupun Sahih al-Bukhari dianggap sangat sahih dan penting dalam tradisi Sunni, tidak semua muslim sepakat tentang keabsahan setiap hadis yang ada di dalam kitab ini. Beberapa perbedaan pendapat muncul dalam hal interpretasi dan validitas beberapa hadis. Baiklah, selanjutnya sistematika kitab Sahih Bukhari. Dalam hal penulisan, sebuah kitab hadis dikenal dalam 4 macam sistematika. Pertama adalah sistematika kitab Sahih dan Sunan, yakni sebuah kitab yang disusun dengan cara membagi menjadi beberapa kitab dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Kedua, sistem musnad, yaitu sebuah kitab hadis yang disusun menurut nama periwayat pertama yang menerima dari Rasul. Seperti semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar diletakkan di bawah nama Abu Bakar. Ketiga, sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan 5 bagian-bagian tertentu, yaitu bagian hadis yang berisi perintah, berisi larangan, berisi kabar, berisi ibadah, dan bagian yang berisi tentang af'al secara umum. Keempat, kitab yang disusun menurut sistematika kamus. Kitab hadis karya Imam Bukhari disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu membagi menjadi beberapa judul tertentu. Istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab menjadi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab.
Baiklah, selanjutnya keunggulan kitab Sahih Bukhari. Ada beberapa aspek yang menjadikan kitab Sahih Bukhari lebih unggul jika dibandingkan dengan Sahih Muslim. Aspek-aspek tersebut antara lain, yang pertama, di dalam Sahih Muslim terdapat 620 orang perawi yang riwayatnya tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari 620 orang tersebut terdapat 160 orang yang kredibilitasnya diperselisihkan oleh para ulama. Adapun dalam Sahih Bukhari terdapat 435 perawi yang riwayatnya tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari jumlah 435 tersebut, hanya orang yang kredibilitasnya diperselisihkan oleh para ulama. Di sini tampak jelas bahwa perawi kontroversial yang ada dalam Sahih Bukhari jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah yang ada dalam Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari lebih selektif dalam memilih jalur periwayatan. Yang kedua, Imam Bukhari tidak banyak meriwayatkan hadis melalui jalur para perawi kontroversial yang ada dalam kitabnya. Berbeda dengan Imam Muslim, dari 160 perawi kontroversial yang ada di dalam kitabnya, Imam Muslim banyak menukil hadis-hadis yang datang melalui jalur mereka. Yang ketiga, kebanyakan perawi kontroversial yang diwariskan oleh Imam Bukhari adalah guru-gurunya sendiri, yang pernah ia temui dan ia ketahui sendiri tingkat kredibilitas mereka. Berbeda halnya dengan perawi kontroversial yang ada dalam Sahih Muslim, yang kebanyakan tidak sezaman dengan Imam Muslim. Keempat, Sahih Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur para perawi kontroversial tersebut hanya dijadikan sebagai riwayat penguat, bukan sebagai riwayat utama. Sedangkan dalam Sahih Muslim, hadis-hadis yang datang dari jalur para perawi kontroversial diposisikan sebagai riwayat utama. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir, dalam hal ketersambungan sanad, Imam Muslim berpendapat bahwa riwayat mu'an'an dianggap bersambung selama kedua perawinya sezaman yang ada kemungkinan untuk saling bertemu. Sedangkan Imam Bukhari tidak mau menerima riwayat mu'an'an tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua perawinya pernah saling bertemu. Dalam perkara ini, mazhab Imam Bukhari sangat ketat jika dibanding dengan mazhab Imam Muslim. Baiklah, selanjutnya penilaian ulama terhadap kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah salah satu kitab hadis yang paling dihormati dalam Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut penilaian ulama terhadap kitab ini. Yang pertama, kitab hadis sahih. Imam Bukhari sangat teliti dalam memilih hadis yang ia sahih. Ia hanya memilih hadis yang sanadnya bersambung, perawinya jujur dan kuat hafalannya, serta tidak ada kesalahan dalam teksnya. Yang kedua, mayoritas ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam An-Nawawi menganggap Sahih Bukhari sebagai kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, Imam Bukhari menerapkan syarat yang sangat ketat, seperti memastikan sanad perawi tidak terputus dan tidak ada pertentangan dalam hadis. Yang terakhir, kitab ini sangat teliti dalam penyusunan dan dijadikan rujukan utama dalam ilmu hadis, hukum, dan akidah. Baiklah, mungkin segitu saja dari kitab Al-Bukhari. Selanjutnya kitab Imam Muslim akan dijelaskan oleh teman saya Ulfa Sariana Zakiyah. Kepada Ulfa kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Imam Muslim. Yang pertama, biografi Imam Muslim. Al-Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Had Al-Qushairi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim, dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari atau ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya, yang dikenal sebagai Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Sahih Bukhari.
Kedua kitab hadis sahih ini, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, biasa disebut dengan As-Sahihain. Kedua tokoh hadis ini bisa disebut Asy-Syaikhani atau Asy-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua, yang maksudnya dua tokoh ulama pada ahli. Selanjutnya, kitab Sahih Muslim. Al-Jami atau biasa dikenal dengan Sahih Muslim merupakan kitab atau buku koleksi hadis yang disusun oleh Muslim bin Al-Hajj yang hidup antara 202 hingga 261 Hijriah. Ia merupakan murid dari Imam Bukhari. Koleksi hadis ini di kalangan Muslim Sunni adalah koleksi terbaik kedua setelah Sahih Bukhari. Dari sekitar 300.000 hadis yang ia kumpulkan, hanya 4.000 yang telah diteliti selama hidupnya dan dapat diterima keasliannya. Sahih Muslim terbagi menjadi beberapa kitab, di mana tiap kitab terdiri dari beberapa bab. Judul Sahih Bukhari bersama dengan kitab Sahih Muslim disebut sebagai As-Sahihain atau dua kitab Sahih rujukan utama. Dalam menyusun kitab Sahihnya, Imam Muslim tidak memberikan nomor. Kemudian dari tambahan nomor pada Sahih Muslim untuk memudahkan perujukan hadis. Perujukan hadis berdasarkan penomoran yang diberikan oleh Abdul Baqi ketika mentahik, memeriksa atau mengoreksi, menyunting atau menomori hadis. Sahih Muslim. Penomoran dia berdasarkan hadis yang serupa. Ia menghitung setiap hadis yang serupa sebagai satu hadis. Perbedaan penomoran menjadikan perbedaan perhitungan jumlah hadis dalam Sahih Muslim. Menurut penomoran alamiah, terdapat 5.362 hadis dalam Sahih Muslim. Sedangkan menurut Abdul Baqi ada 3.033 hadis. Perbedaan ini timbul karena penomoran alamiah menghitung setiap sanad hadis sebagai satu hadis, sedangkan penomoran Abdul Baqi menghitung setiap hadis yang serupa sebagai satu hadis. Walaupun hadis tersebut mempunyai beberapa sanad, oleh sebab itu jumlah hadis menurut penomoran al-alamiah menjadi lebih banyak daripada menurut Abdul Baqi. Selanjutnya, sistematika kitab Sahih Muslim. Penulis kitab Sahih Muslim adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Qushairi. Kitab ini disusun dengan sistematika yang baik, sehingga isi hadis-hadisnya tidak bertukar-tukar dan tidak berlebih atau berkurang sanadnya. Secara global, kitab ini tidak ada bandingnya di dalam ketelitian menggunakan sanad. Adapun sistematika penulisan Sahih Muslim menurut Abuddin Nata adalah sebagai berikut. 1. Muqaddimah yang menerangkan rentang keadaan kitab sahih serta ilmu hadis yang digunakan dalam menapis hadis. Yang kedua, kitab ini berisi berbagai tema dan di bawahnya terdapat bab-bab yang berkaitan dengan topik yang dipilihnya dari hadis yang dikemukakannya. Yang ketiga, hadis-hadis yang mempunyai berbagai macam jalur dihimpun dalam satu bab tertentu. Yang keempat, hadis yang matanya sama tapi sanadnya berbeda, hanya ditulis sanadnya. Selanjutnya, keunggulan kitab Sahih Muslim. Yang pertama, kehati-hatian dalam pemilihan hadis. Yang kedua, penggunaan kriteria yang ketat. Yang ketiga, ketersediaan dalam berbagai bidang. Yang keempat, keberagaman sumber hadis. Yang kelima, susunan yang teratur dan sistematis. Yang keenam, kesepakatan ulama. Yang ketujuh, pengaruh yang besar dalam kehidupan Muslim. Selanjutnya, penilaian ulama terhadap kitab Sahih Muslim. Yang pertama, kitab Sahih Muslim merupakan salah satu kitab induk dalam khazanah hadis. Yang kedua, kitab Sahih Muslim merupakan kitab hadis yang sangat menarik untuk dikaji. Yang ketiga, kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang disepakati kesahihan hadisnya oleh ulama ahli hadis. Yang keempat, kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang dipersiapkan secara matang. Yang kelima, kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang memiliki kedudukan tertinggi di antara kitab-kitab hadis yang lain. Yang keenam, kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang tidak boleh diabaikan oleh pengkaji hadis. Yang ketujuh, kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang banyak dipuji oleh para ulama hadis. Imam Muslim menyusun kitab Sahih Muslim setelah para muridnya mengalami kesulitan belajar hadis dan menghafal. Imam Muslim hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang adil, kuat hafalannya, jujur, amanah, dan tidak pelupa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.